sebenarnya ya prihatin juga kita ya, prihatin juga. Tapi ya gimana ya, kadang-kadang kita kan nggak mau menahan diri kadang-kadang. Sesuatu itu kan bermulanya kadang-kadang kan dari diri kita ya. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini kabar Dodi Sudrajat cerai dikomentari oleh Haji Faisal. Namun ada yang menarik dari komentar Haji Faisal ini. Haji Faisal menyebut bahwa segala sesuatu yang menimpa seseorang itu bermula dari dirinya. Atau dengan kata lain itu disebut karma. Haji Faisal memang prihatin mendengar kabar perceraian Dodi dengan Puput ini. Nah, bagaimanakah Haji Faisal mengomentari hal itu? Kita simak saja analisanya di Fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Untuk menanggapinya, itu netizen dan masyarakat aja lah yang menilai dah. Apa yang mau saya omongin? Soalnya saya sendiri pun juga belum jelas apa permasalahannya maka sampai terjadi seperti itu. Nah, dan sejak kapan tentu sesuatu itu biasanya tentu berawal dari apa ya? Dari permasalahan. Jadi bukan ujuk-ujuk langsung ke situ aja, tentu tidak mungkin kan. Ujuk langsung ke pengadilan aja tentu tidak mungkin. Nah, kalau kamu bilang tadi udah sampai ke pengadilan sekarang, berarti persoalannya tentu udah lama biasanya. Ya, begitulah awalnya Haji Faisal menanggapi pertanyaan wartawan soal kabar Dodi Sudrajat mengajukan cerai. Haji Faisal seperti biasanya sebenarnya tidak mau menanggapi dan diserahkan kepada masyarakat yang menilai. Tapi berdasarkan pengalamannya berumah tangga, jika ini memang sudah masuk ke pengadilan, tentu hal itu sudah lama terjadi dan bukan tidak ujuk-ujuk tiba-tiba masuk ke pengadilan dan ada gugatan cerai. Pak Haji, gimana nih bentuk prihatinnya melihat Pak Dodi ditinggal anaknya, ditinggal orang tua, sekarang masalah dengan istrinya juga. Kita melihat bentuk prihatinnya ke desa sendiri. Ya kalau dipikir-pikir sih sebenarnya ya prihatin juga kita ya, prihatin juga. Tapi ya gimana ya, kadang-kadang kita kan nggak mau menahan diri kadang-kadang. Sesuatu itu kan bermulanya kadang-kadang kan dari diri kita ya. Jadi makanya kita ya mau ngomong apa kita ya, karena sesuatu itu kan kadang-kadang persoalan itu dimulai kan dari pribadi kita, dari diri kita. Makanya kata orang kita selalu harus menerima masukan dari kiri dari kanan juga, kadang-kadang harus ada pertimbangan-pertimbangan tertentu juga. Jadi kalau ditanya saya prihatin, ya prihatin nih, tapi kadang-kadang diri kita kan nggak mau apa ya, hitung-hitung diri juga kadang-kadang. Itu aja persoalannya. Nah, begitulah pendapat Haji Faisal. Sesuatu itu pasti dimulai dari diri sendiri. Haji Faisal prihatin dengan apa yang terjadi pada keluarga Dodi Sudrajat sebagai besan. Namun bagaimana lagi? Karena kadang seseorang ini tidak bisa menahan dirinya, sehingga maka dia harus menanggung akibatnya. Istilah umumnya adalah karma. Karena apa yang diperbuat orang itu akan kembali kepadanya. Kemudian saat disinggung oleh wartawan bahwasannya apakah ini menguntungkan Haji Faisal, karena bagaimanapun jika terjadi perceraian maka hak asuh Galah pastinya akan jatuh ke tangan Haji Faisal, karena tidak mungkin pengadilan memberikan hak asuh itu kepada keluarga yang bermasalah karena menyangkut masa depan dari Galah Sky Ardiansah. Ini jadi banyak juga masyarakat yang bilang bagus lah, lebih baik Galah memang diasuh oleh Pak Haji. Melihat kondisi keluarganya aja begini gitu. Gimana Pak Haji? Ya bisa jadi itu tepat pendapat masyarakat, kan kadang-kadang kita kan harus belajar dari kegagalan. Kadang-kadang setelah terjadi sesuatu permasalahan, disitulah kita kadang-kadang belajar. Sebelum itu kadang-kadang kita kan susah untuk mempercayai seseorang, untuk mempercayai omongan orang, untuk mempercayai masukan orang, kadang-kadang kan susah ya. Nah, apabila terjadi sesuatu hal, kadang-kadang itu sebagai pelajaran bagi kita. Pelajaran. Jadi saya nggak bisa ngomong panjang lebar ya tentang itu ya. Itu hanya yang bisa saya sampaikan ya. Kalau ya prihatin sih ya kayak itulah prihatin saya. Pak Haji menyikapinya seperti apa? Sebenarnya ini entah peluang atau bukan ya, tapi kan mereka masih ada
status persidangan Galih terkait dengan Pak Haji gitu. Ini merupakan peluang besar buat Pak Haji untuk memenangkan gugatan ini atau seperti apa? Satu sisi ya dia dalam permasalahan yang ada dalam rumah tangganya gitu. Ya gimana ya saya menyikapinya dalam hal ini ya. Saya sebenarnya kalau hal ini nih, dari awal sebenarnya permasalahan ini saya tidak ingin saya sebenarnya. Permasalahan antara saya dengan Pak Dodi ini tidak ingin saya. Saya ingin baik-baik aja. Jadi kalau seandainya posisi saya sedang baik-baik aja sama dia, saya prihatin melihat ini. Kalau persoalan saya dengan dia baik-baik aja. Tapi dengan persoalan saya tidak baik-baik aja, ya saya tidak bisa ngomong apa. Hanya wartawan saja yang akan memanjangkan, dan masyarakat aja yang akan menilai, yang akan menyimpulkan ya. Saya nggak bisa ngomong panjang lebar juga sih. Pak Haji, Ya begitulah Haji Faisal menjawab pertanyaan wartawan yang seakan-akan meminta penilaian dirinya untuk peluang mendapatkan hak asuh dari kasus perceraian atau gugatan cerai dari Puput kepada Dodi ini. Haji Faisal pun menjawabnya secara normatif. Dia tidak bisa komentar apa-apa. Dia menyerahkan penilaiannya kepada masyarakat dan wartawan sendiri. Namun dia tetap prihatin karena memang bagaimanapun Dodi Sudrajat adalah besannya dan merupakan kakek dari cucunya Galaskai Ardiansah. bagi orang yang bijak ada doa untuk mereka yang buat Pak Dodi dan istrinya gitu yang tengah dalam permasalahan ini, Pak Haji. Ya kalau doa saya semoga mereka kalau umpamanya memang sudah tidak cocok, ya tentu berpisahnya secara baik-baik. Nah, itu aja sebenarnya. Ya dan kemudian sesuatu itu ya harus kita tanggapi dengan mungkin dengan berjiwa besar aja. Yang namanya perjalanan hidup itu aja lagi. Tapi kembali semuanya itu sama-sama kita koreksi diri kita periksa diri kita, hitung-hitung diri kita. Itu yang paling penting dalam hidup ini. Itu menurut saya. Terima kasih rekan-rekan media, teman-teman semuanya telah berkunjung ke kantor kita ini kaitan dengan berita Mbak Puput ya. Memang tertanggal 11 Maret 2002 kemarin Mbak Puput sudah konsultasi terkait perceraian. Apakah bisa diajukan di pengadilan atau tidak? Setelah mendapatkan pandangan hukum dari kita, dia bertekad untuk mengajukan gugat cerai terhadap DS suaminya. Gugatan udah terdaftar tanggal 24. Tertanggal 24 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Udah terregister perkara nomor 032022. Mungkin dalam waktu dekat jadwal persidangan akan diterbitkan oleh pengadilan. Kaitan perceraian ini sendiri itu ya biasa dalam rumah tangga selalu ada permasalahan, perselisihan, perbedaan pendapat ya kan. Permasalahan ini sendiri dari 2018 ya karena Mbak Puput menjaga agar keutuhan rumah tangganya kan berjalan terus karena udah ada anak ya kurang lebih umur 5 tahun ya perempuan. Tapi terakhir di 2022 ini permasalahan nggak bisa dibendung lagi. Makanya Mbak Puput udah bulat untuk mengajukan gugat cerai di pengadilan. Pengadilan Jakarta Pusat. Ya, Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Udah terdaftar. Mungkin kita tunggu daftar jadwal persidangan ya. Mungkin dalam minggu ini keluar. Ya, memang kalau di media kita lihat ya, Mbak Puput sama Pak Dodi ini romantis ya, harmonis saja. Cuman kita nggak tahu di luarnya, di dalamnya. Permasalahan perhara rumah tangganya ini udah dari 2018